Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih kepada Bapak Bonda selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan project plan saya yang berjudul Implementasi Smart Irrigation System IoT menggunakan ISP32 dengan pengendalian kelembapan tanah berbasis threshold. Sebelumnya perkenalkan, saya Sofi Ardia Syafina dari Prodi Studi Teknik Informatika NIM 25051204279. Kalau disederhanakan, ini adalah sistem penyiraman tanaman otomatis yang bisa decide sendiri atau memutuskan sendiri kapan tanaman harus disiram berdasarkan kondisi kelembapan tanahnya. Jadi, ini bukan lagi manual, tapi berbasis data. Oke, kenapa saya pilih topik ini? Karena menurut saya masalahnya itu sebenarnya dekat banget dengan kehidupan sehari-hari atau relate nih sama kita. Terutama kita kan ada di negara yang agraris. Banyak sekali petani-petani yang membutuhkan uh, digitalisasi terutama dalam bidang pertanian. Nah, menurut saya penyiraman tanaman itu masih banyak yang dilakukan secara manual. Dan kalau misalnya kita bisa jujur, manusia itu kan tidak selalu konsisten. Kadang kita suka lupa nyiram atau pas kita nyiram gitu kita asal aja atau bahkan kita bisa over atau terlalu banyak air yang kita siramkan sehingga tanaman bisa mati. Nah, ini yang bikin kondisi tanah tuh jadi nggak stabil. Padahal setiap tanaman itu punya kebutuhan air yang berbeda-beda dan sangat bergantung pada kondisi tanahnya. Kalau tanahnya terlalu kering, itu tanamannya bisa stres, pertumbuhannya terhambat. Nah, kalau misalnya terlalu basah, itu akarnya yang membusuk. Nah, masalah lainnya itu kita nggak punya data yang real time. Jadi kita cuma nebak-nebak aja kayak, oh kayaknya ini kering deh, oh kayaknya ini udah basah deh. Padahal belum tentu. Nah, dari situ saya tuh mikir, kenapa kita nggak bikin sistem yang merasakan kondisi tanah secara langsung atau real time dan bisa ngambil keputusan secara otomatis. Jadi sistemnya tuh bukan sekedar alat, tapi bisa respon terhadap kondisi lingkungan atau tanahnya. Nah, masuk ke tujuan. Tujuan penelitian ini tuh sebenarnya bukan cuma bikin alat, tapi menurut saya ini adalah pembuatan sistem yang bisa membaca kondisi tanah, bisa mengambil keputusan secara otomatis, dan bisa menjaga kelembapan tetap stabil. Nah, secara umum tujuan utamanya adalah membuat sistem penyiraman otomatis berbasis IoT. Sedangkan kalau kita bedah secara khusus, ini tuh sistem yang mengembangkan sistem monitoring yang menerapkan metode threshold, yaitu menguji apakah sistem bekerja sesuai harapan dan kita bisa menganalisis hasilnya. Jadi, di sini kita tuh tidak hanya berfokus pada implementasi saja, tapi juga berfokus ke pengujian dan analisis sistem. Oke, sekarang kita masuk ke research opportunities. Kalau kita lihat dari sisi peluangnya, teknologi IoT itu sekarang ini lagi berkembang sangat pesat dan banyak sekali perangkat-perangkat yang sudah terhubung dengan internet dan bisa bekerja secara otomatis atau bisa kita simpulkan ini adalah digitalisasi. Nah, contohnya seperti smart home nih, kita bisa koneksikan, misalnya seperti brand Alexa, kita bisa koneksikan tirai. Tirai ini kita bisa setting by voice, kita bisa perintahkan untuk membuka atau menutup. Kita juga bisa pakai smart lamp, dia pakai sensor suara atau sensor gerak. Misal ditepuk 2 kali dia mati, ditepuk sekali dia nyala, seperti itu. Bahkan kita juga bisa membuat smart farming seperti yang uh, akan saya teliti di TA ini. Nah, di bidang pertanian sendiri, sistem seperti ini tuh menurut saya sangat-sangat dibutuhkan. Karena mengingat ini bisa menghemat waktu, kemudian bisa mengurangi ketergantungan manusia, dan juga meningkatkan efisiensi. Saya menggunakan ESP32 karena sudah ada WiFi, jadi cocok untuk sistem IoT. Dan metode threshold saya pilih itu karena sederhana, tapi menurut saya itu efektif. Artinya sistem bisa mengambil keputusan tanpa proses yang terlalu berat. Seperti itu.
Oke, selanjutnya masuk ke feature dari Smart Irrigation System sendiri. Dalam sistem ini itu ada 3 fitur utama. Yang pertama monitoring, kedua decision, ketiga visual feedback. Oke, yang pertama kita bedah secara satu-satu. Yang pertama itu ada monitoring. Jadi sensor ini akan membaca kelembapan tanah secara terus-menerus. Artinya jadi sistem tidak hanya membaca sekali, tetapi terus update kondisi tanah. Kemudian yang kedua decision. Ini dia mengambil kelembapan, jika nilai kelembapan di bawah batas atau threshold, pompa menyala otomatis. Nah, ini contohnya seperti ini nih, saya ambil nilai 0-30% tuh dia decision-nya kering. Kemudian 30 hingga 70% dia cukup, di atas 70% dia basah. Artinya kalau misalnya dia dapat nilai atau persentase di bawah 30%, otomatis akan menyala pompanya karena dia menunjukkan output kering. Kemudian kalau misalnya dia di antara 30 hingga 70% dia cukup. Artinya pompa tidak perlu menyala. Kemudian di atas itu dia basah. Kalau cukup atau basah ini pompanya mati. Artinya kelembapan tanah itu sudah cukup, sudah sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jadi sistem ini tuh seperti punya logika sederhana. Seperti itu. Yang ketiga ada visual feedback. Di LCD nanti akan muncul informasi kondisi tanah dan status pompanya. Seperti tadi, 0-30% dia kering, jadi otomatis di LCD dia terpampang atau termunculkan tulisan kering. Nah, ini penting nih supaya user itu tetap bisa tahu apa yang terjadi di dalam sistem dan kita bisa tahu nih kondisi tanah yang akan kita siram itu seperti apa agar tidak over atau kurang. Kemudian masuk ke analisis dasar sistem dan pemilihan komponen. Komponen yang digunakan tuh ada beberapa. Contohnya nih, ada ESP32 nih sebagai pusat atau otaknya sistem, kemudian ada sensor ini sebagai inputnya, kemudian relay ini sebagai penghubung, kemudian pompa ini sebagai output. Jadi kalau misal diibaratkan itu sensor itu kayak matanya nih. Dia mengidentifikasi duluan, oh ini kering nih, oh ini cukup nih, oh ini basah nih. Kemudian dia masuk ke ISP32 di otak, yaitu di mana hasil dari apa tadi? Hasil dari analisis itu kita olah. Kemudian masuk ke pompa, artinya setelah diolah itu akan menghasilkan decision atau keputusan. Nah, ini pompa ini dia akan memberikan output sesuai dengan analisis di ESP32. Dan semuanya ini mereka bekerja secara terintegrasi atau terstruktur. Nah, di bagian ini saya akan jelaskan komponen utama beserta karakteristik sistemnya. Jadi di sistem ini itu ada 3 komponen penting. Yang pertama itu sensor kelembapan tanah yang tugasnya untuk baca kondisi tanah apakah lagi kering atau masih lembab. Kemudian datanya ini dikirim ke ISP32 yang menjadi otak atau pusat dari sistem ini. Nah, dari sini datanya diproses, lalu sistem memutuskan apakah perlu disiram atau tidak. Nah, kalau memang perlu disiram, nanti relaynya akan aktif dan pompa air otomatis menyala. Jadi alurnya sesimpel sensor bakal baca, kemudian diproses di SP32, kemudian dieksekusi di pompa. Seperti yang saya jelaskan di sebelumnya. Kalau dari karakteristik sistem, ini udah otomatis nih. Artinya kita nggak perlu ngecek atau nyiram manual lagi karena sistemnya sudah bisa jalan sendiri. Dan yang penting semua keputusan itu berdasarkan data yang didapat dari sensor, bukan berdasarkan kira-kira. Jadi penyiramannya lebih konsisten dan sesuai dengan kebutuhan tanamannya. Dengan cara kerja sistem yang seperti ini, diharapkan sistem dapat beroperasi secara otomatis tanpa intervensi dari manusia. Jadi user atau pengguna tidak perlu lagi mengecek atau menyiram secara manual karena sistem sudah mampu merespon kondisi tanah secara real time berdasarkan data. Kemudian selanjutnya ini ada rencana pengujian dan analisis. Supaya sistemnya ini valid,
perlu dilakukan beberapa pengujian. Yang pertama ada kalibrasi sensor. Nah, ini mengukur nilai analog sensor pada kondisi tanah yang berbeda untuk menentukan angka threshold yang paling kuat. Kemudian yang kedua ini ada uji fungsionalitas. Jadi uji fungsionalitas ini adalah untuk memastikan ketepatan waktu nyala atau mati pompa sesuai dengan kondisi threshold yang sudah diatur. Kemudian jadi uji fungsionalitas ini adalah uji yang memastikan bahwa pompa bekerja sesuai dengan data. Kemudian yang terakhir ada analisis kestabilan. Jadi ini mengamati apakah sistem mampu menjaga kelembapan tanah dalam rentang waktu yang diinginkan secara konsisten. Nah, ini melihat performa dari jangka waktu. Karena sistem otomatis itu harus stabil, jadi bukan cuma bekerja sekali. Jadi seperti itu. Kemudian ada risk assessment and mitigation, yaitu adalah resiko. Dalam sistem ini tentunya ada beberapa resiko yang mungkin terjadi saat mengimplementasi. Yang pertama contohnya ada fluktuasi nilai sensor. Jadi atau ketidakstabilan pembacaan sensor. Jadi sensor kelembapan tanah itu kadang tidak selalu memberikan nilai yang konsisten. Misalnya nilai bisa tiba-tiba naik atau tiba-tiba turun. Padahal kondisi tanah sebenarnya tidak berubah secara signifikan. Hal ini bisa disebabkan dari beberapa faktor, contohnya yang pertama ada gangguan listrik, atau mungkin kondisi tanah yang tidak homogen, atau kualitas dari sensor itu sendiri. Kalau ini tidak ditangani, sistem bisa salah mengambil decision atau keputusan. Misalnya tanah sebenarnya masih cukup lembab, tapi karena pembacaan sensornya salah, sistem menganggapnya tuh tanahnya kering, jadi pompanya menyala. Untuk mengatasi hal ini digunakan metode filtering, yaitu dengan mengambil rata-rata dari beberapa pembacaan sensor sebelum sistem mengambil keputusan. Jadi sistem tidak langsung percaya pada satu data, tapi melihat dari pola datanya. Nah, contohnya nih mitigasi ini, pengecekan rutin dan pemasangan indikator khusus pada indikator status pada LCD untuk memudahkan deteksi kerusakan. Nah, jadi kesimpulannya, sistem ini bisa menjadi solusi penyiraman otomatis yang lebih efisien dan konsisten. Dengan metode yang menurut saya sederhana, sistem ini tetap bisa bekerja dengan baik. Dan kedepannya dari beberapa faktor ini, otomatisasi, efisiensi, monitoring, dan kesiapan metodologi, sistem ini bisa dikembangkan jadi bagian dari smart farming yang lebih besar. Baik, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Demikian presentasi akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.